Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pekan ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran prakarya. Untuk pekan ini kita meneruskan yang kemarin, yaitu pengolahan limbah keras. Tahapan pengolahan limbah keras adalah yang pertama, pemilahan bahan. Bahan harus dipilah mana yang masih bisa dipakai dan mana yang tidak. Yang kedua adalah pembersihan limbah, yaitu dengan menggunakan deterjen untuk menghilangkan bau dan kotoran. Yang ketiga, pengeringan. Pengeringan menggunakan sinar matahari atau dengan menggunakan lap kering. Sedangkan yang keempat adalah pewarnaan, yaitu bisa dengan disemprot atau dengan menggunakan kuas. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Yang keenam adalah penghalusan bahan agar siap pakai. Yang sudah kering kemudian dapat di-finishing, yaitu bisa dengan cara dipotong, ditempa, dilem, digerinda, atau diamplas. Selanjutnya adalah proses produksi bahan limbah keras. Yang pertama adalah kerajinan limbah cangkang kerang. Proses produksinya adalah yang pertama, cangkang kerang dipilih sesuai ukuran. Yang kedua, cangkang kerang dicuci dan dengan larutan natrium soda. Yang ketiga, keringkan menggunakan pengering, tidak menggunakan sinar matahari supaya kualitasnya tetap baik. Yang keempat adalah perhalus dengan cara digigir dan diamplas. Selanjutnya adalah bahan pembuatan kerajinan cangkang kerang. Yang pertama adalah jenis-jenis kerang. Yang pertama ada jenis kerang darah, ada juga kerang hijau, dan ada kerang lokan. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan cangkang kerang adalah yang pertama lem tembak, yang kedua perak, kemudian manik-manik, dan mata-mataan. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari cangkang kerang adalah amplas, kikir, lem tembak, dan gerinda. Adapun untuk contoh karya kerajinan dari limbah cangkang kerang bisa dilihat dari gambar berikut ini, atau bisa juga anak-anak semua melihat yang ada di sekitar rumah. Kemudian adalah proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Pilih cangkang yang akan digunakan, kemudian beri lem dan rekatkan, kemudian tempelkan cangkang kerang satu persatu. Kemudian boneka kerang sudah jadi, kemudian berikan sedikit sentuhan. Kerajinan selanjutnya adalah kerajinan dari sisik ikan. Nah, langkah-langkahnya adalah satu sisik ikan direndam dengan deterjen, kemudian rendam kembali dengan campuran air jeruk, kemudian pisahkan sesuai ukuran. Untuk pewarnaan bisa ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet, kemudian masukkan wantek dan kemudian tiriskan. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari sisik ikan adalah yang pertama sisik ikan, yang kedua pewarna, yang ketiga jeruk nipis, yang ketiga semprot clear, yang keempat adalah natrium benzoat, selanjutnya adalah aneka pernak-pernik dan yang seperti bros, dan yang terakhir adalah kawat anting-anting. Sedangkan alat yang dibutuhkan yang pertama adalah tang lancip, selanjutnya adalah panci, yang selanjutnya adalah spatula, dan yang terakhir adalah kompor. Contoh produk kerajinan yang ada di sekitar kita adalah yang pertama anting-anting, yang kedua hiasan pada sendal, dan yang ketiga adalah kalung. Untuk proses pembuatan contohnya adalah sirkap. Sisik ikan diwarnai terlebih dahulu, kemudian beri lem tembak untuk menempelkan sisik ikan. Tempelkan satu persatu membentuk kelopak bunga. Kemudian bunga-bunga sisik ikan sudah jadi, beri lem bagian belakang, kemudian tempelkan pada bagian sirkap sebagai hiasan. Yuk lanjut, kerajinan tulang ikan. Bagian mana yang dimanfaatkan? Antara lain adalah tulang kepala, sirip ekor, tulang bagian tengah. Nah,
Lakukan pewarnaan dilakukan dengan cara penyemprotan. Kemudian bahan yang digunakan yang pertama adalah sisik ikan, yang kedua lem power, dan yang selanjutnya adalah pewarna semprot. Apa sih alat yang digunakan? Yang pertama adalah amplas, yang kedua gergaji, selanjutnya adalah lem tembak dan gerinda. Kemudian apa saja contoh kerajinannya? Yang pertama adalah kuda laut, yang selanjutnya adalah kepiting, gelang, dan naga miniatur. Untuk kali ini kita akan mempraktekkan membuat liontin. Yang pertama adalah pilih tulang ikan yang masih bagus, yang kemudian potong menjadi bagian-bagian kecil mengikuti ruas. Yang akan kita gunakan adalah yang ukuran besar. Selanjutnya susun dengan roncean dengan seutas tali. Kemudian ikat tali membentuk simpul pada ujung kanan dan kiri. Kalung sudah siap digunakan. Selanjutnya adalah kerajinan dari tempurung kelapa. Kita semua tahu bahwa di Indonesia sangat banyak sekali dengan pohon kelapa dan tempurung kelapa. Nah, untuk mengatasi limbahnya akan membuat kerajinan dari tempurung. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung adalah tempurung kelapa itu sendiri, yang kedua adalah lem putih, yang ketiga adalah pelitur, dan yang keempat adalah dempul. Cukup mudah didapat bukan? Oke, kita lanjut tahap selanjutnya adalah alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Yang pertama adalah amplas untuk menghaluskan tempurung kelapa, dan yang kedua adalah gergaji besi yang biasa digunakan untuk memotong. Contoh karya kerajinan yang biasa kita temui adalah yang pertama adalah tempat sambal, ikat pinggang, sandal selop, tas, dan sendok atau centong sayur. Proses penyiapan tempurung kelapa sebelum menjadi bahan kerajinan. Yang pertama adalah pilih tempurung kelapa yang sudah tua. Yang kedua, bersihkan serabut kelapa menggunakan pisau dan atau pecahan kaca. Yang ketiga, bersihkan tempurung menggunakan amplas kasar. Kemudian yang keempat, cat dengan menggunakan vernis. 5. Potong tempurung kelapa sesuai dengan pola menggunakan gergaji besi. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat kerajinan gantungan kunci dari tempurung kelapa. Yang pertama adalah tempurung kelapa dipotong sesuai dengan pola. Kemudian haluskan setiap potongan dengan gerinda. Kemudian beri lapisan warna vernis. Kemudian dijemur hingga kering. Terakhir, beri lubang kunci dan sematkan besi gantungan kunci. Tugas kali ini, sebutkan kerajinan dari limbah keras yang ada di sekitar rumah kalian. Yang kedua, tuliskan jenis kerajinan yang ingin kalian buat yang menurut kalian cukup menarik. Oke, itu saja pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tuliskan jawaban kalian di komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.